Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Bagus di part 2 yang membahas tentang menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar pada awalnya lahir untuk membatasi kekuasaan raja yang pada waktu itu berkuasa sewenang-wenang. UUD diperlukan untuk mengatur hak dan kewajiban penguasa untuk memerintah serta hak dan kewajiban rakyat yang diperintah. UUD diperlukan untuk mengatur jalannya pemerintahan. Jika suatu negara tidak memiliki UUD, dapat dipastikan akan terjadi penindasan terhadap hak asasi manusia. Latar belakang pembuatan UUD bagi negara yang satu berbeda dengan negara yang lain. Hal ini dapat disebabkan karena beberapa hal, antara lain sejarah yang dialami oleh bangsa yang bersangkutan, cara memperoleh kemerdekaan bangsanya, situasi dan kondisi pada saat menjelang kemerdekaan bangsanya, dan lain sebagainya. Hal-hal yang menjadi alasan sehingga suatu negara memiliki UUD sebagai berikut. Yang pertama, adanya kehendak para warga negara yang bersangkutan agar terjamin hak-haknya dan bertujuan untuk mengatasi tindakan-tindakan para penguasa negara tersebut. Yang kedua, adanya kehendak dari penguasa negara dan atau rakyatnya untuk menjamin agar terdapat pola atau sistem tertentu atas pemerintahan negaranya. Nomor tiga, adanya kehendak para pembentuk negara baru tersebut agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraan. Yang keempat, adanya kehendak dari beberapa negara yang pada mulanya berdiri sendiri untuk menjalin kerjasama. UUD mempunyai sifat sebagai alat kontrol, alat mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah yang berlaku itu sesuai atau bertentangan dengan ketentuan UUD Negara Republik Indonesia. Sebagai hukum dasar tertinggi, segala peraturan perundangan di bawah UUD Negara Republik Indonesia tidak boleh bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia. UUD Negara Republik Indonesia adalah keseluruhan naskah yang terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Pembukaan dan pasal-pasal merupakan satu kebulatan yang utuh. Dengan kata lain, merupakan bagian-bagian yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan. Lebih jelasnya, tentang sistematika UUD Negara Republik Indonesia tergambar sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, terdiri atas 4 alinea. Pasal-pasal. Sebelum diubah, ada 16 bab. Setelah diubah menjadi 21 bab. Sebelum diubah terdiri atas 37 pasal. Setelah diubah menjadi 73 pasal. Sebelum diubah terdiri dari 49 ayat. Setelah diubah menjadi 170 ayat. Sebelum diubah terdiri dari 4 pasal aturan peralihan. Setelah dirubah menjadi 3 pasal aturan peralihan. 2 ayat aturan tambahan berubah menjadi 2 pasal aturan tambahan. Sifat UUD 1945. Sifat konstitusi dikelompokkan diantaranya konstitusi tertulis, konstitusi tidak tertulis, serta konstitusi fleksibel. Suatu konstitusi disebut tertulis apabila konstitusi itu tertulis dalam satu naskah
yang telah diratifikasi oleh lembaga legislatif. Konstitusi tidak tertulis yaitu konstitusi yang tidak tertulis dalam satu naskah. Konstitusi yang dikatakan fleksibel, luwes, dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu dilihat dari cara mengubah Undang-Undang Dasar suatu UUD. Dikatakan fleksibel jika cara mengubah UUD tidak sulit atau tidak memerlukan cara-cara yang istimewa. Tetapi jika cara mengubah UUD itu memerlukan cara yang tidak mudah, UUD tersebut dapat dikatakan rigid atau kaku. Mudah tidaknya mengikuti perkembangan zaman, suatu konstitusi dikatakan fleksibel apabila konstitusi tersebut dapat mengikuti perkembangan zaman. Sebaliknya, suatu konstitusi dikatakan rigid apabila tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memiliki sifat sebagai berikut. Tertulis, rumusannya jelas, merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun mengikat sebagai warga negara. Singkat dan supel, memuat aturan-aturan, yaitu memuat aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, serta memuat hak-hak asasi manusia. Memuat norma-norma, aturan-aturan, serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi, juga sebagai alat kontrol terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia. Undang-Undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar, yaitu hukum dasar yang tertulis. Sebagai hukum dasar, UUD merupakan sumber hukum tertulis. UUD memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, alat kontrol. Sebagai alat kontrol, apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi? Pengaturan UUD juga berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Penentu Undang-Undang Dasar juga berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Perundangan dalam sistem hukum nasional. Setiap bangsa yang merdeka akan membentuk suatu pola kehidupan berkelompok yang dinamakan negara. Naskah aturan hukum yang tertinggi dalam kehidupan negara Republik Indonesia dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan peraturan perundangan lainnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berisi pola dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Semua peraturan yang dibuat di Indonesia harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebagai warga negara, kita patuh dan pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Melaksanakan dan mempertahankan UUD. UUD atau konstitusi memiliki dua sifat, yaitu konstitusi itu dapat diubah dan tidak dapat diubah. UUD Negara Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi atau hukum dasar tertinggi bangsa Indonesia adalah konstitusi yang dapat digolongkan sebagai konstitusi yang dapat dirubah. Hal ini terlihat dalam pasal 37 yang mensyaratkan bahwa untuk mengubah UUD 2/3 anggota MPR harus hadir dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Sejak tahun 1999, MPR telah mengadakan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam melakukan perubahan,
ada kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesepakatan dasar itu terdiri atas 5 butir. Yang pertama, tidak mengubah pembukaan UUD, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertegas sistem pemerintahan presidensial, penjelasan UUD yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh, melakukan perubahan dengan cara adendum. Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga yang berhak mengubah UUD telah menyepakati tidak mengubah pembukaan UUD Negara Republik Indonesia. Kesepakatan MPR tersebut tertuang dalam Ketetapan MPR nomor 9 MPR tahun 1999 bahwa pembukaan UUD tidak akan diubah. Alasannya bahwa pembukaan UUD Negara Republik Indonesia memuat cita-cita bersama, memuat tujuan-tujuan yang biasa juga disebut sebagai falsafah kenegaraan atau cita-cita negara, yang kemudian menjadi kesepakatan pertama bangsa Indonesia dalam membangun wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar-dasar filosofis terdapat dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia yang merupakan kesepakatan pertama penyangga konstitusionalisme. Sekian dan selamat belajar. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bagus akhiri. Salam.